Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mailan Kartika. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Dan mudah-mudahan juga Allah selalu memberikan keberkahan dan kebahagiaan untuk teman-teman semua. Amin. Nah, pada video kali ini aku akan mencoba sharing bagaimana caranya mengatur pendapatan atau penghasilan harian yang tidak tetap. Seperti apa aja? Seperti pedagang atau ojek online, penjahit, online shop, dan lain-lain. Jadi, untuk kamu yang yang mempunyai penghasilan harian tetapi tidak tetap, tonton video ini sampai habis ya. Dan buat teman-teman yang sudah selalu setia dukung aku, terima kasih ya. Dan yang baru bergabung, bantu subscribe-nya ya. Nah, jadi hal pertama yang harus kita perhatikan adalah kita harus tahu dulu bagaimana cash flow keuangan kita. Jadi pertama kita catat dulu semua pemasukannya, jangan sampai ada yang terlewat ya. Lalu selanjutnya catat juga semua pengeluaran kita. Dan lebih baiknya itu kita mencatat atau kita menganalisa pengeluaran ataupun pemasukan selama 1 bulan ya, agar lebih mudah untuk kita membuat budgetingnya. Karena ini penghasilan harian, jadi teman-teman harus konsisten dan rajin mencatat semua pemasukan setiap harinya dari tanggal 1 sampai 30. Lalu untuk pengeluaran, di sini ada 3 jenis pengeluaran yang pasti dan sudah rutin untuk dikeluarkan ya. Yang pertama yaitu untuk kebutuhan ataupun kewajiban. Jadi kebutuhan yang ini tuh untuk kebutuhan harian seperti belanja bulanan, untuk belanja mingguan, atau bayar listrik, bayar kontrakan, bayar SPP anak, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya adalah cicilan. Jadi kalau teman-teman punya cicilan ataupun hutang, di sini harus dianggarkan setiap bulannya agar kita tahu berapa nominal yang harus disisihkan setiap harinya. Kembali lagi, karena penghasilan kita ini adalah penghasilan harian. Yang selanjutnya untuk nabung, dana darurat, dan sosial. Nah, sosial di sini bisa untuk memberi ke orang tua, bisa untuk sedekah, zakat, dan lain-lain. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, sekarang kita buatkan contoh, misal kebutuhan yang dibutuhkan berapa per bulannya. Nah, di sini aku akan contohkan misalnya teman-teman mempunyai anggaran kebutuhan sebesar 2 juta ya. Jadi di sini adalah hasil dari RKK ya. Kalau teman-teman ingin melihat RKK atau rencana keuangan keluarga, boleh dilihat di konten-konten aku yang sebelumnya. Nah, di sana udah ada bagaimana cara mengatur keuangan tiap bulannya. Nah, di sini untuk cicilan dan hutang aku anggarkan 1 juta. Lalu untuk nabung, dana darurat, dan sosial aku anggarkan juga 1 juta. Ini contoh ya teman-teman ya. Jadi jika dijumlahkan total kebutuhan per bulannya itu adalah 4 juta. Kenapa sih ini harus dihitung per bulannya agar teman-teman lebih mudah untuk membuat anggaran dan lebih terencana juga ya teman-teman. Nah, di sini dari anggaran yang udah kita catat, kita bagi per 30 hari ya, per 30 hari rata-ratanya saja. Kalau misalnya ada yang 31, ada yang 28, nah itu disesuaikan saja dengan kebutuhan dengan jumlah hari pada bulan itu ya. Nah, ini aku udah rata-ratakan 2 juta dibagi 30, 67.000, 1 juta dibagi 30, 34.000, sama ya. Yang untuk nabung, dana darurat, dan sosial juga sama. Jadi jika dijumlahkan total dari kebutuhan per harinya itu adalah 135.000. Ini adalah batas minimal
pemasukan yang harus teman-teman dapatkan jika dana kebutuhannya yang dibutuhkan 4 juta per bulannya. Nah, dan untuk lebih mudahnya lagi, kita harus selalu mencatat semua pemasukan dan kita buatkan tabel seperti ini. Di sini aku akan membuat tabel dengan beberapa kolom ya. Yang pertama kolom tanggal, yang kedua kolom pendapatan, yang selanjutnya kolom kebutuhan, lalu kolom cicilan, terus kolom nabung dan sedekah dan sosial juga. Lalu kolom yang terakhir adalah untuk sisa. Dan di sini juga aku akan contohkan tidak untuk 30 hari ya, hanya untuk 7 hari saja. Jadi di sini kalian tinggal checklist aja karena nominal kalian udah tahu nominalnya. Untuk kebutuhan berapa, untuk cicilan berapa, untuk nabung dan sedekah berapa. Jadi kalian bisa cantumkan juga di sini di tabelnya biar kalian nggak lupa ya. Oh iya, dan ini juga untuk nabung dan sedekah harus dicantumkan ya nominalnya berapa. Ini aku tadi buat baris tiap kolomnya itu kurang, jadi yang untuk kolom nabung dan sedekah nggak cukup. Nah, kita langsung aja. Misalkan hari pertama pendapatan teman-teman itu adalah 300.000 ya. Karena kita nominalnya udah tahu yaitu 135.000 per harinya, otomatis yang 300.000 ini bisa cukup untuk 2 hari ya, tinggal checklist saja. Dan totalnya adalah 135.000 dikali 2 hari adalah 270.000. Jadi dari total 300.000 masih ada sisa 30.000, tinggal simpan di kolom sisa. Dan yang selanjutnya, hari selanjutnya misalnya teman-teman mendapatkan penghasilan sebesar 150.000. Nah, bisa cukup dong ya untuk 1 hari, tapi masih ada sisa 15.000. Jadi total sisa dari hari pertama dan hari kedua adalah 45.000. Nah, kita lanjut misalnya hari ketiga kita mendapatkan penghasilan lebih besar nih, yaitu 400.000. Nah, 400.000 ini cukup untuk 2 hari, tapi masih ada sisa banyak yaitu 130.000 ya. Ini bisa untuk 3 hari dengan menambahkan dari sisa hari pertama dan kedua ya. Jadi kalau dijumlahkan tetap masih ada sisa sebesar 40.000 ya, karena yang 130.000 tadi ditambahkan dengan sisa yang sebelumnya, ternyata masih ada sisa 40.000. Nah, ternyata hari keempat kalian mendapatkan penghasilan yang sangat kecil yaitu sebesar 100.000. Gak cukup dong ya buat hari itu, tapi tenang, masih ada sisa dari hari sebelumnya sebesar 40.000 dan ternyata masih ada sisa juga sebesar 5.000 karena udah masuk ke hari itu ya, dikurangi 135.000. Nah, seperti inilah kira-kira teman-teman ya. Teman-teman bisa menambahkan, meneruskan sampai ke 30 hari. Jadi intinya kalau misalnya teman-teman mendapatkan penghasilan lebih besar, jangan dulu kalap untuk membelanjakan. Wah, misalnya hari ini nih dapat 400.000, bisa jalan-jalan nih, beli baju nih, beli ini. Jangan ya teman-teman, lebih baik kita cover dulu untuk hari-hari berikutnya, karena kita kan nggak tahu ya penghasilan beberapa hari ke depan apakah kecil atau besar atau mungkin malah nol sama sekali. Nah, di sini aku akan buatkan catatan yang mungkin harus teman-teman perhatikan. Yang pertama yaitu wajib bersyukur. Memang benar, kita itu wajib bersyukur berapapun penghasilannya, berapapun pengeluaran kita saat itu, kita harus tetap bersyukur karena itu adalah rezeki dari Allah. Tugas kita hanya bagaimana cara mengaturnya agar bisa cukup ya teman-teman. Yang selanjutnya kita juga harus komitmen dengan rencana keuangan yang udah kita buat ya. Jadi kalau misalnya kita membuat
anggaran ataupun rencana keuangan, sebagus apapun, sepintar apapun kita, kalau misalnya kita tidak komitmen, semuanya akan gagal dan akan sia-sia. Yang selanjutnya, ketika tidak kalap ketika mendapatkan penghasilan besar dari biasanya. Seperti yang aku bilang tadi, jangan mentang-mentang hari ini kita dapat besar dari biasanya, kita langsung belanjakan ini itu. Jangan ya teman-teman. Dan yang selanjutnya, jika ternyata penghasilan tidak menutupi kebutuhan, tetaplah semangat dan harus lebih giat lagi dalam berikhtiar. Dan kembali lagi, kita harus bersyukur dan wajib bersyukur ya. Nah, kira-kira seperti itulah ya cara mengatur pendapatan ataupun penghasilan harian yang tidak tetap. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf, aku juga masih dalam tahap belajar, jadi masih banyak kekurangannya. Terima kasih yang udah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.